Teman-teman, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang memasuki musim penghujan ya, yang biasanya tuh musim hujan terjadi di bulan Oktober sampai Maret. Nah, tapi teman-teman, musim penghujan itu selain membawa berkah, tetapi di satu sisi dia juga membawa masalah tuh. Nah, bencana banjir misalnya yang melanda berbagai wilayah di Indonesia saat musim penghujan itu tentu menjadi keresahan masyarakat Indonesia pastinya. Nah, tapi ya nggak cuma itu, teman-teman. Ketika Indonesia memasuki musim kemarau misalnya, itu rasanya kayak panas banget tuh. Bahkan nih, saking panasnya ya kan, kita ngerasa dehidrasi, gerah, dan beberapa wilayah di Indonesia itu sampai terjadi kekeringan, hingga kebakaran hutan. Nah, kalau kita ngelihat tahun 2024 kemarin, dari BNPB menyebut bahwa ada 629 kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia, dan bencana tersebut terjadi pada bulan Juli sampai Oktober, yang berarti Indonesia sedang berada pada puncak musim kemarau. Wah, kok bisa begitu ya? Maka dari itu, ayo kita bahas. Saya Emran Hanif, selamat datang di channel Distopia Indonesia. Nah, jadi, kalau teman-teman sedang ngerasa panas banget pada waktu musim kemarau, itu tuh disebabkan karena kondisi bumi kita yang sekarang lagi panas banget tuh. Kalau kita ngelihat data tahunan tentang global temperature atau suhu global yang dirilis oleh NASA, Stasiun Antariksa Internasional menyebut bahwa suhu bumi itu meningkat 1,17 derajat Celcius pada tahun 2023 dari suhu normal permukaan bumi sebesar 15 derajat Celcius. NASA juga menyebut suhu ini tuh menjadi yang terpanas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya ya, kalau suhu rata-rata normal bumi 15 derajat Celcius, naik 1 derajat, berarti kan jadi 16 derajat. Tapi kok ngerasa panas banget ya? Apa hubungannya tuh? Nah, jadi begini teman-teman. Meskipun suhu rata-rata bumi saat ini menjadi 16 derajat Celcius ya, tapi suhu di berbagai wilayah termasuk di Indonesia bisa lebih panas karena ada beberapa faktor nih guys. Salah satunya yaitu, secara geografis, letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuat Indonesia sering menerima sinar matahari langsung. Hal inilah yang membuat Indonesia itu suhu rata-ratanya tuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, yaitu 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kondisi ini ya berbeda sama negara lain di Finlandia misalnya. Suhu yang lebih dingin di Finlandia karena negara tersebut terletak di wilayah lintang tinggi, sehingga panas matahari yang diterima lebih sedikit. Oke, kita kembali ke Indonesia ya. Pada tahun 2024 kemarin, ada sebuah kondisi di mana suhu di Indonesia tuh lebih panas dari rata-rata suhu di Indonesia yang biasanya. Kalau kata CNBC Indonesia, yang mengutip data dari BMKG, suhu maksimum di Indonesia tuh mencapai 38,3 derajat Celcius pada bulan Oktober kemarin tuh. Sementara suhu maksimumnya itu mencapai 34,4 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya adalah, penyebabnya apa sih ya? Kok bisa suhunya sepanas itu tuh? Yap, jawabannya adalah karena pemanasan global. Pemanasan global adalah sebuah kondisi di mana suhu permukaan bumi itu meningkat. Suhu yang meningkat ini disebabkan karena efek gas rumah kaca atau GRK. Disebut gas rumah kaca karena cara kerjanya tuh sama seperti jendela rumah. Kalau sinar matahari itu menembus jendela rumah, ruangannya kan jadi kayak makin hangat begitu tuh. Ya, cara kerjanya kan mirip sama seperti bumi kita. Jendela itu ibarat seperti atmosfer bumi. Ketika matahari menyinari bumi, sinarnya pasti tembus atmosfer dan membuat suhu permukaan bumi itu menjadi hangat. Kemudian, panas matahari yang masuk ke bumi itu dipancarkan kembali ke ruang angkasa, sehingga panasnya kayak mantul begitu. Bumi nggak terlalu panas, tapi yang jadi masalah nih, kalau gas rumah kaca di bumi jumlahnya makin gede, pada akhirnya panas matahari itu terperangkap di bumi, gas rumah kaca yang berlebihan ini membuat suhu bumi itu menjadi naik. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembakaran bahan bakar fosil dari aktivitas industri yang membuat kandungan gas monoksida dan karbon dioksida itu meningkat. Selain itu, hal tersebut tidak dibarengi dengan jumlah pohon yang minim karena aktivitas pengundulan hutan atau deforestasi, sehingga mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Akibatnya, bumi yang semakin panas ini, air dari lautan, sungai, dan danau itu menguap lebih cepat tuh. Sehingga ketika musim kemarau terjadi, kita sering ngerasa kayak panas banget ya kan? Dan waktu memasuki musim hujan, sering terjadi banjir tuh. Ya tapi nggak cuma itu. Bumi yang semakin panas juga ngebuat es di kutub itu mencair.
Ya sehingga permukaan air laut tuh meningkat nih. Akibatnya air laut yang juga meluap itu bisa jadi banjir yang disebut dengan banjir rob yang kemarin terjadi di kawasan Jakarta. All eyes on tanggul Sungai Puntang, Kudemak, Jawa Tengah jebol. Rahasia air bah ke jalan membuat jalur utama yang menghubungkan Semarang ke Pemanasan global kan menjadi problem yang mengancam keamanan manusia ya. Ya, maka dari itu isu ini menjadi penting ya kan, karena menurut media Indonesia tahun 2021 sebanyak 2/3 dari 1,2 juta masyarakat dunia percaya bahwa manusia sedang menghadapi keadaan darurat perubahan iklim atau pemanasan global tuh. Ya, tapi sayangnya di Indonesia sendiri pemanasan global tuh belum sepenuhnya menjadi prioritas bersama lah. Menurut detik.com misalnya, Indonesia itu adalah negara yang menduduki peringkat pertama terkait ketidakpercayaan terhadap pemanasan global. Ya, melalui sebuah survei YouGov juga dibuktikan pada tahun 2020, sebagian besar masyarakat Indonesia mengakui pemanasan global bukan tanggung jawab manusia. Kok bisa gitu ya kan. Ya, dari data tersebut ya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya belum teredukasi dengan baik lah soal isu ini. Padahal pada saat yang sama persoalan ini tuh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain loh. Ya, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ternyata Indonesia ini juga menjadi salah satu negara yang gagal loh mengelola lingkungan. Hal tersebut dibuktikan melalui data dari Environmental Performance Index tahun 2022 bahwa Indonesia sebagai negara dengan kategori terburuk dalam skala pelestarian lingkungan. Ya, gimana mau gak terburu coba? Kalau misalkan kegiatan alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, polusi dari asap industri, ya kan, deforestasi, itu masif banget tuh terjadi di Indonesia. Kalau kita melihat pernyataan dari Anthony Giddens, seorang sosiolog asal Inggris, menyebut bahwa masalah lingkungan seperti pemanasan global telah diakibatkan oleh perbuatan manusia daripada faktor alam tuh. Masalah ini yang seringkali disebabkan karena penyelesaian masalah dengan berpikir jangka pendek daripada memikirkan efek jangka panjangnya. Ya, contoh ini sering banget lah kita temukan di sekitar. Kayak orang yang sering membakar sampah misalnya, dengan alasan untuk menyingkirkan sampah. Padahal, alangkah lebih baik ketika kita bisa mendaur ulang sampah menjadi bentuk material yang bernilai ekonomis misalnya. Seperti bahan bakar, pupuk, kompos, dan lain-lain yang pokoknya tuh ramah lingkungan lah. Aktivitas membakar sampah inilah yang salah satunya juga berkontribusi pada perubahan iklim. Karena zat karbon monoksida dan karbon dioksida ini yang terkandung di dalamnya berdampak pada pemanasan global. Nah, maka dari itu, pesan dari video ini adalah kita mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan bersama. Karena jika tidak, peningkatan pemanasan global akan berpotensi membuat kita semua celaka. Saya Emran Hanif, sekian, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau gitu, goodbye.